Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di materi perkuliahan hari ini, yaitu dengan saya, Putias. Kali ini saya akan memberikan materi tentang pendidikan kewarganegaraan atau PKNSD. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, saya ingin memberikan penggalian skemata awal Anda. Mengapa sih ketika kita menjadi seorang guru SD itu perlu memahami PKN? Nah, silakan nanti Anda bisa memberikan ide atau komentar Anda ya di bawah. Nah, kemudian inti dari pokok materinya nanti akan kita membahas tentang bagaimana latar belakang pembelajaran PKN di SD itu seperti apa, kemudian pembelajaran PKN SD itu apa artinya, dan tujuan pembelajaran PKN SD serta ruang lingkup pembelajaran PKN SD. Semoga nanti bisa mencakup semua materi ini. Selain itu, mohon nanti Anda pada kertas atau komen Anda tambahkan nilai-nilai luhur bangsa yang perlu ditanamkan dan dimiliki oleh setiap warga negara. Contohnya apa gitu ya? Secara singkat aja nanti boleh Anda memberikan pendapat Anda. Nah, sekarang ketika kita akan membahas tentang itu apa PKN gitu ya, kalau di semester yang lalu Anda sudah belajar tentang PKN SD, di sini kita akan nanti membahas tentang bagaimana pembelajaran PKN SD itu ya. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah mengesahkan nilai-nilai perjuangan bangsa. Nah, Anda perlu ketahui apa saja. Yang pertama adalah rela berkorban. Sebagai manusia, kita memang ada beberapa nilai-nilai yang harus kita berikan kepada anak-anak didik kita, termasuk kita juga harus punya rasa itu, yaitu rela berkorban. Rela berkorban untuk siapa? Ya untuk bangsa. Nah, rela berkorban, ada rasa patriotisme, ada nasionalisme, gotong royong, cinta tanah air, demokrasi, musyawarah, dan masih banyak lainnya. Nah, itu adalah salah satu contoh nilai-nilai perjuangan bangsa ya yang harus kita miliki. Nah, nilai-nilai perjuangan tersebut selalu relevan dan handal serta efektif sebagai landasan memecahkan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kenapa? Karena kita memang adalah warga negara yang berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Selanjutnya, pada era global telah berubah wajah dunia dengan dua fenomena. Apa itu? Fenomena yang pertama ada kemajuan iptek dengan segala efeknya. Perlu kita ketahui hari ini kita juga sampai detik ini sangat tergantungan dengan adanya kemajuan iptek tersebut. Nah, yang kedua adalah pergeseran nilai-nilai sosio budaya. Pergeseran nilai-nilai sosial budaya ini sangat sangat banyak contohnya. Misalkan ketika kita sudah ada handphone, ada aplikasi sosial media, maka nilai-nilai sosial budaya ada beberapa yang bergeser. Misalkan kita ketika tidak ada handphone, tidak ada sosial media. Ketika kita berjumpa dengan teman kita nongkrong bareng. Nah, di situ jiwa kita 100% adalah hadir dan kita akan bersosialisasi, bercerita, bercengkrama dan lain sebagainya. Tapi sekarang tidak jarang kita lihat ketika kita berkumpul bersama, duduk bersama, ada orangnya bersama bersama berkumpul gitu ya, bersosialisasi. Namun apa yang terjadi? Semua sibuk dengan bermain gadgetnya gitu ya. Nah, salah satu contoh saja dan itu sangat banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Perlu Anda ketahui ketika kita membahas tentang pengertian pembelajaran PKN SD itu ada 3 istilah yaitu citizenship, civic, dan civic education. Secara substansi, pembelajaran PKN SD ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan sosialisasi, ya, diseminasi dan aktualisasi konsep sistem nilai budaya dan praktik demokrasi melalui pendidikan yang meliputi unsur-unsur ada hak, kewajiban, tanggung jawab warga negara dalam suatu negara. Sedangkan pengertian pembelajaran PKN SD itu secara umum dapat kita bahas yaitu pembelajaran yang ada
Pembelajaran PKN sekolah dasar suatu program pendidikan yang di sekolah dasar yang berupa sosialisasi, aktualisasi konsep sistem nilai budaya dan praktik demokrasi yang meliputi unsur-unsur hak dan kewajiban warga negara dalam negara Indonesia. Ini nanti adalah materi-materi yang kita berikan kepada anak didik kita ketika kita membelajarkan tentang pembelajaran PKN SD yang sekarang pada K13 itu terintegrasi dengan beberapa tema dan subtema yang ada di buku siswa ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan dan ruang lingkup pembelajaran PKN SD. Tujuan pembelajaran PKN SD adalah antara lain agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, rasional, kreatif. Kemudian setelah itu mahasiswa atau siswa sekolah dasar mampu berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada berkembang secara positif dan demokratis. Yang keempat ada berinteraksi dengan bangsa-bangsa dan berkomunikasi. Nah, itu adalah tujuan ketika kita membelajarkan PKN SD. Nah, untuk menjadikan selain ada yang di atas tadi, ada juga untuk menjadikan berwarga negara Indonesia yang baik, yakni warga negara yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya. Nah, untuk sadar akan hak dan kewajibannya itu nanti kita seolah menjadi seorang guru sekolah dasar, tentunya kita harus memberikan wadah sehingga siswa kita mampu memiliki rasa sadar akan hak dan kewajibannya. Nah, sedangkan ruang lingkup pembelajaran PKN itu sendiri diantaranya ada hakikat atau karakteristik pembelajaran PKN, ada langkah pengembangan indikator dalam pembelajaran PKN, ada strategi, metode, media, dan sumber belajar PKN SD, model-model pembelajaran PKN SD, pengembangan alat penilaian pembelajaran PKN SD, silabus RPP, PKN SD dan praktik pembelajaran PKN SD. Jadi nanti kita akan membahas yang pertama ini sudah, kemudian yang ini untuk nomor 2-nya belum. Yang nomor ini nanti kita akan telaah bagaimana strategi, metode, media atau alat dan sumber belajarnya PKN itu apa aja yang bisa kita pakai dan kita gunakan ketika kita mengajar. Ada model pembelajaran PKN SD, kemudian ada pengembangan alat penilaian, mungkin nanti kita berbasis AKM ya, kemudian ada silabus RPP bagaimana kita menyusun pembelajarannya. Nah, ini nanti disesuaikan dengan tema dan subtema yang kita pilih. Dan yang terakhir nanti Anda akan mempraktekkan mengajar pembelajaran PKN SD ini ya. Jadi itu yang perlu kita pahami ketika membelajarkan PKN di SD. Semoga nanti ke depannya kita bisa melaksanakan dari beberapa ruang lingkup pembelajaran PKN SD gitu ya. MI atau SD ya. Di situ. Baik, saudara-saudara, mungkin sedikit materi ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Silakan untuk bisa komen di halaman komen. Selamat belajar, sukses selalu buat Anda. Bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.